Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Quran surah Al-Falaq yang merupakan pelajaran pertama dari pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 4 ini. Kompetensi dasar yang akan kita capai di pembelajaran pertama kali ini yaitu memahami Quran surah Al-Falaq dengan baik dan benar. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu agar anak-anakku sekalian dapat memahami Quran surah Al-Falaq dengan baik dan benar. Pertama, mengenal surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq adalah surah yang berada di urutan ke-113 dalam Al-Quran. Sebagaimana yang anak-anakku sekalian ketahui bahwa jumlah surah dalam Al-Quran itu adalah 114 surah. Nah, Al-Falaq ini adalah surah yang berada di urutan ke-113. Surah Al-Falaq ini termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Jadi dalam Al-Quran itu ada yang namanya surah Makkiyah dan ada yang namanya surah Madaniyah. Surah Makkiyah ini adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Sedangkan surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan sesudah Nabi berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi surah Al-Falaq sendiri termasuk ke dalam golongan surah yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Makanya dia disebut ke dalam golongan surah Makkiyah. Surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat yang artinya adalah waktu subuh. Jadi Al-Falaq ini artinya adalah waktu subuh. Nah, surah Al-Falaq ini juga biasa disebut dengan sebutan surah Al-Mu'awwizatain, yang artinya adalah 2 surah perlindungan. Jadi Al-Falaq dan An-Nas adalah surah Al-Mu'awwizatain, artinya 2 surah untuk memohon perlindungan. Anak-anak sekalian, yang berikutnya adalah asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini adalah sebab turunnya surah Al-Falaq. Jadi ada sebab mengapa kemudian surah Al-Falaq ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi asbabun nuzul sekali lagi adalah sebab turunnya surah Al-Falaq. Mengapa diturunkan surah Al-Falaq? Tentu ada sebabnya. Nah, asbabun nuzul dari surah Al-Falaq ini adalah seorang Yahudi yang bernama Lubaid bin A'sam yang menyihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penyebab dari diturunkannya surah Al-Falaq ini adalah sihir yang dilakukan oleh seorang Yahudi yang bernama Lubaid bin A'sam. Jadi ada seorang Yahudi yang benci kepada Rasulullah dan dia menyihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah menurunkan surah Al-Falaq dan An-Nas
Nah, ini dua surah perlindungan tadi yang disebutkan di awal, surah Al-Muawwizatain, Al-Falaq dan An-Nas, yang mana setiap Rasulullah membaca satu ayat dalam surah ini, maka satu buhul atau ikatan dari sihir tersebut terlepas. Jadi sekali lagi, asbabun nuzul dari surah Al-Falaq ini adalah seorang Yahudi yang menyihir Rasulullah SAW, maka Allah menurunkan surah Al-Falaq dan surah An-Nas untuk menangkal sihir yang dilakukan oleh orang Yahudi tersebut. Yang berikutnya adalah kandungan dari surah Al-Falaq. Apa kandungan dari Quran surah Al-Falaq ini? Atau apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Quran surah Al-Falaq ini? Kandungan atau pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Falaq ini adalah mengajarkan kita manusia untuk memohon perlindungan hanya kepada Allah semata. Jadi surah Al-Falaq ini mengajarkan kepada manusia untuk memohon perlindungan hanya kepada Allah. Jadi tidak boleh memohon perlindungan kepada selain Allah. Memohon perlindungan dari segala macam kejahatan yang bisa saja menimpa setiap diri manusia itu. Nah, di dalam surah Al-Falaq ini juga diterangkan atau dijelaskan jenis-jenis kejahatan yang dapat menimpa manusia. Setidaknya ada 4 kejahatan yang disebutkan di dalam Quran surah Al-Falaq ini. Yang pertama adalah kejahatan dari makhluk-makhluk Allah. Ya. Kemudian yang kedua, kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan yang ketiga, kejahatan tukang-tukang sihir, seperti yang menimpa Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah kejahatan orang-orang dengki. Jadi kandungan dari surah Al-Falaq ini adalah mengajarkan manusia untuk hanya memohon perlindungan dan pertolongan hanya kepada Allah semata. Anak-anakku sekalian, apa kesimpulan daripada pembelajaran kita kali ini? Kesimpulannya adalah satu, bahwa hanya Allah semata tempat memohon perlindungan dan pertolongan. Jadi tidak ada yang dapat memberikan perlindungan dan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu mohon perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah manusia jangan pernah memohon pertolongan dan perlindungan kepada selain Allah. Karena itu akan menyeret kepada perbuatan musyrik yang merupakan dosa besar. Jadi kita tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah, apalagi memohon perlindungan kepada jin, kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, maka kita bisa terseret ke dalam perbuatan musyrik yang merupakan dosa besar. Jadi hanya Allah yang boleh kita jadikan tempat untuk memohon dan meminta perlindungan dan pertolongan. Tidak boleh meminta perlindungan dan pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, di bagian terakhir ini adalah latihan, ya. Latihan soal di halaman 10 dari buku paket. Anak-anakku sekalian boleh melihat buku paketnya pada halaman ke-10. Di situ ada latihan soal. Nah, setelah selesai mengerjakan tugas tersebut, silahkan dikirimkan kepada Ustadz berupa foto. Fotonya difoto secara jelas, kemudian di wapri ke kontak WhatsApp Ustadz. Ya, jangan dikirim ke grup, tapi langsung dikirim ke kontak WhatsApp Ustadz. Anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan situasi seperti sekarang ini tidak melemahkan dan mengurangi niat kita untuk belajar menuntut ilmu. Demikian dari Ustadz. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.